Lihat baik-baik, nikmati birunya. Lihat, itulah surga, itulah cita-cita, itulah tujuan akhir dari kehidupan kita ini. Pelajari itu, maknakan itu, nikmati itu. Kalau zoom, sebagaimana yang sudah ketahui, zoom itu kan istilah di dalam kamera, mendekat, zoom in dan zoom out. Kalau biasanya kita terbiasa dengan pepatah gajah di pelupuk mata, kuman di seberang lautan. Gajah pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Lalu ada juga pepatah gunung itu kalau dari jauh indah, kalau dari dekat jelek. Jadi kalau kita memakai zoom, misalnya kita memakai lensa zoom in, maka ibu kita yang tadinya kita pandang selewat-selewat saja, begitu kita mendapatkan zoom in, maka kita lihat garis-garis mukanya, ketuaannya dan sebagainya. Tangan ini aja kalau di zoom in, maka tiba-tiba dia menjadi satu monster. Sementara rumah kita kalau kita jauhi, misalnya kalau Anda tinggal di Jakarta, maka tiba-tiba Anda kerinduan seperti saya tinggal di Jakarta sekarang, saya rindu sekali untuk makan gudeg misalnya seperti itu. Semakin jauh kita menjadi semakin teringat, semakin dekat semakin jelas bahwa sesuatu yang tadinya mungkin indah tiba-tiba menjadi menakutkan seperti itu. Nah, beberapa hal kita coba lihat dengan cara sedemikian rupa, baik itu namanya peperangan, hal-hal yang lain di dalam kehidupan ini yang tiba-tiba menjadi lain kalau kita melihatnya dengan cara yang berbeda. Dari sudut itu maka tiba-tiba semua yang kita coba lakukan tadi itu adalah hanya semacam pemaparan dari sebuah mimpi buruk yang sangat tergantung daripada pemirsa, penyaksi untuk mengartikannya, tergantung daripada tempat duduknya, latar belakangnya dan sebagainya. Dan saya merasa berterima kasih sekali sama teman-teman yang ikut mendukung ini, karena apa yang mereka alami, apa yang kami terima dari kehadiran mereka yang baru saja tadi sore kita laksanakan, itu memberikan semacam pengalaman baru, baik buat kami dan baik buat mereka juga. Mengenai layar sebagai aktor tunggal, saya mempergunakan layar ini sejak tahun 1991, jadi kira-kira 13 tahun yang lalu. Ketika kami melawat ke Amerika, waktu itu saya berpikir apa yang bisa saya bawa ke sana. Kalau saya bawa drama ngomong, mereka lebih pintar pasti, dan bahasanya menjadi masalah. Akhirnya saya teringat kepada wayang dan kemudian mencoba memblow up wayang. Bagaimana kalau diperbesar ininya, layarnya, lalu kita memainkan bayangan. Tidak cukup hanya bayangan, bayangannya juga maju ke depan, dan kemudian membawa bukan hanya cerita tetapi semacam imaji-imaji. Waktu saya membawa ini ke Amerika, kami masih mempergunakan bayangan hitam putih dan layarnya belum bergerak, hanya sedikit-sedikit. Kemudian sesudah pulang dari Amerika baru mulai layar bergerak, mulai pemain keluar, lalu mulai memakai warna, dan kemudian mulai memakai slide. Tapi yang saya pertahankan adalah teknologi rendah. Kami biasanya kami hanya main dengan 2 buah lampu. Sekarang saya tambah dengan lampu sedikit. Jadi sangat sederhana. Yang saya maksudkan kenapa layar adalah aktor tunggal, ini semacam monolog dari layar itu sendiri yang berbicara kepada kita. Kami ini hanya pembantunya saja. Teman-teman di sekitar kita ini juga pemain-pemain dari Mandiri hanya pembantu-pembantu saja, yang layar mencoba menuturkan sesuatu kepada Anda. Ketika bulan yang lalu, bulan Juli, saya pergi ke Biograd, saya melatih 14 orang di sana. Mereka lulusan akademi semuanya. Ketika saya katakan kepada mereka, kita akan membuat pertunjukan dengan satu aktor, yaitu layar, dan kita tidak mempunyai cerita. Apa yang akan kita proses, di mana kita berhenti, itulah tujuan kita. Jadi itu sangat bertentangan dengan apa yang mereka pelajari di akademi.
di akademi mereka, saya aktor katanya, saya memerlukan cerita, saya memerlukan peran, dan saya memerlukan tujuan. Sebelum saya main saya harus tahu tujuannya apa. Kalau Anda bilang bahwa tidak ada tujuan, saya bingung. Dan saya pemain, saya aktor, saya bukan pekerja panggung katanya. Tapi pada waktu itu saya bilang, saya datang tidak untuk mengajar kalian, saya datang untuk membagi pengalaman. Pertama kali yang harus kita lakukan, bersihkan panggung. Saya bilang begitu. Mereka terkejut sekali. Kami yang membersihkan panggung? Iya, tapi kan ada petugas panggung. Enggak, belum bersih, kerjakan. Mereka bingung sekali, tapi akhirnya mengerjakan. Dan sesudah itu, setiap hari saya lihat mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Akhir daripada peristiwa itu kemudian sebulan kemudian, 1,5 bulan saya di sana. Setelah saya main, pada nangis semuanya karena mereka merasa teater bukan hanya pertunjukan, tapi hubungan antara kami, antara pemain. Dan waktu itu mereka baru tahu bahwa mereka betul-betul menggerakkan aktor itu. Mereka menjadi kepalanya, mereka menjadi tangannya, kadang-kadang menjadi nyawanya, kadang-kadang hanya menjadi kakinya saja dari layar itu. Itu sebabnya saya katakan bahwa itu adalah aktor tunggal. Tentu ini ucapan yang sifatnya plastis dan simbolis, karena mereka ini bukan tidak berharga, tetapi mereka masuk ke dalam layar menjadi bagian dari layar itu. Jadi yang kedua dari pertanyaannya, ya saya sudah memainkan cerita ini di mana-mana beberapa kali, dan setiap pertunjukan mesti ada yang berbeda karena saya bertemu dengan ini sekarang 80 orang, besok 100 orang. Kadang-kadang saya ketemu sama anak-anak. Tadi siang saya datang terlambat karena keretanya terlambat 5 jam. Nah, keretanya terlambat 5 jam. Saya kemarin teman-teman sudah memasak ini. Ketika saya di Teater Arena, saya lebih senang di sana. Terus saya minta bagaimana kalau kita pindahkan ke sana. Tapi dari listrik tidak memungkinkan. Akhirnya kita di sini. Seandainya kami main di Teater Arena, mungkin berbeda sekali kejadiannya dengan apa yang ada sekarang di sini. Jadi setiap tempat, setiap orang yang disentuh, bahkan setiap suasana yang ada di dalam hati kami pada ketika bermain itu mengubah. Seberapa jauh mengubahnya itu sangat tergantung. Misalnya adegan mengarak boneka ini sebetulnya tidak pernah ada. Itu adanya karena adanya teman-teman ini. Jadi itu terjadinya di tim ketika tiba-tiba mereka, apa yang harus saya lakukan dengan 75 orang? Ya, mengajak mereka mengarak boneka ini dan memasukkannya ke dalam lubang dan menjadikannya sebuah peristiwa yang kita coba ulangi lagi tadi di sini, seperti itu. Jadi dalam pandangan saya, maka sebuah pekerjaan kesenian ini, teater ini hidup dan bergerak terus, tidak pernah berhenti. Waktu Mas Rujito masih hidup, beliau adalah penata artistik saya. Setiap malam beliau memberikan perubahan, penambahan terus. Sehingga ketika pertunjukan berakhir 10 hari, 5 hari, tiba-tiba kita baru menemukan sesuatu yang, oh di sini kita mulai. Tapi begitu kita mulai lagi, berubah lagi. Dan itu merupakan satu hal yang tidak dibenarkan oleh teater-teater yang sudah mempergunakan komputer. Misalnya dia menata lampunya dengan komputer. Kalau dia menata lampunya dengan komputer, maka dia memerlukan cue suara kita. Misalnya maju. Nah, ketika dia maju, lampunya akan berubah oleh suara itu, dan tempatnya harus di sana. Ketika saya mementaskan GER di Amerika dengan pemain-pemain dari Amerika, saya memakai sistem seperti ini dan mereka keberatan sekali karena tiba-tiba cue-nya tidak bisa jalan. Kalau itu pakai manual aja. Saudara-saudara lihat tadi misalnya bagaimana lampu kita bawa ke dalam, kita tunjukkan bagaimana mengoperasinya dan segala macam, tidak ada yang disembunyikan. Ini bukan pemberontakan, bukan apa-apa juga, hanya untuk, saya kira untuk sementara ini kita anggap benar seperti itu. Mungkin suatu ketika kita ubah lagi, bisa saja terjadi karena saya berjalan tidak memakai pakem tertentu. Semuanya kalau memang berguna dipakai. Stanislavski, Bodilevsky, Grotowski, semuanya.
diketahui kemudian dipakai kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ya kita hargai sebagai sebuah pengetahuan saja. Saya percaya bahwa teater adalah pengalaman spiritual. Saya nggak memakai kata sakral, tapi pengalaman spiritual. Tapi saya menghadapi teater itu tidak sebagai satu bentuk yang sakral di mana kita tidak boleh melakukan pelanggaran. Saya justru mencoba untuk melihatnya secara akrab, untuk bisa dimasuki, bisa digubah, bisa diapain saja dengan cara misalnya melanggar aturan-aturan yang sudah dipakemkan oleh orang-orang yang terdahulu, tapi juga kadang-kadang memakainya seperlunya, seperti itu misalnya, seperti lampu aja lah. Lampu, kalau menurut aturan yang sebenarnya, aturan teater di mana penonton adalah raja, sama sekali tidak boleh lampu itu mengenai mata penonton. Lampu juga tidak boleh dipertunjukkan kemari, karena itu akan membuka kemungkinan penonton hanya melihat itu sebagai permainan biasa. Lalu di situ saya melihat bahwa kita coba tembus itu, tidak melihatnya seperti itu. Karena dalam bunraku misalnya ada orang memainkan boneka tapi orangnya kelihatan, cuma kemudian dicoba memakai pakaian hitam supaya tidak kelihatan. Bagaimana kalau kita coba memainkan boneka tapi dalamnya itu tidak usah memakai pakaian hitam? Bagaimana yang kita lakukan juga di dalam pertunjukan kita, bahkan penonton boleh nonton dari belakang. Misalnya, literasi tradisi sebetulnya sudah melakukan desakralisasi dalam soal bentuknya, tapi dalam soal isinya saya kira teater tradisi juga sangat masuk ke dalam bahwa spiritualitasnya. Kemudian mengenai soal teror tadi itu sebetulnya terjadi. Saya katakan tadi, cara saya mengajak teman-teman saya untuk membenarkan bahwa teman-teman ini boleh masuk dalam pertunjukan. Kami sudah bekerja, misalnya image-image yang Anda terima di sini tadi itu, kami ketika membuatnya itu lama sekali. Kadang-kadang dalam waktu seminggu, 2 minggu nggak dapat apa-apa, hanya bergerak sampai bosan. Dan pada satu saat ketika kami sangat jenuh, tiba-tiba terjadi satu bentuk dan saya berteriak, ini dia, simpan ini. Misalnya seperti itu. Jadi bentuk-bentuk yang ada sekarang adalah bentuk pencarian yang lama dan melelahkan. Dan kalau kemudian kita semuanya keluar sekarang adalah hasil daripada latihan yang lama. Tentu latihan yang lama itu ada bentuk-bentuk artistiknya. Tapi kalau kemudian perhatian kami terganggu oleh munculnya teman-teman yang lain, sehingga kita tidak sempat lagi memperhatikan hasil-hasil latihan itu yang saya anggap bahwa konsentrasi kita diganggu. Bagaimana kita berusaha untuk menampilkan sesuatu yang sudah kita lakukan lama, tapi dengan gangguan sekarang. Sama dengan misalnya makan sambil diajak ngomong. Orang yang biasanya makan aja. Kalau di Bali orang makan nggak ngomong, tapi di Jepang orang makan sambil ngomong. Sekarang orang Bali yang biasanya makan tidak ngomong, diajak ngomong. Ini kan terteror dia. Kalau nggak pernah dicoba nggak akan tahu rasanya bagaimana. Coba sekali lagi, coba sekali ini. Makan sambil ngomong misalnya seperti itu. Saya pernah mempertunjukkan ini di beberapa tempat. Siapa namanya, orang Timur yang dulu di sastra sekarang mengajar di Hamburg. Siapa sih, pasti kan namanya. Itu ketika melihat pertunjukan ini pertama kali, dia merasa dia melihat seperti puisi. Kalau Benny Yohanes melihatnya lain lagi, macam-macam caranya melihat. Jadi kalau saya sendiri, saya ingin mengatakan di balik layar ada banyak sekali rahasia yang belum kita singkap. Kita mewarisi sesuatu yang menyuruh kita untuk menyelidikinya, apa di balik itu. Di balik pertunjukan wayang itu apa? Kenapa bayangan ditonton? Kemarin saya ngomong sama orang-orang dari Rusia yang main malam ini, dia bilang, apa sih bayangan itu? Kenapa orang memainkan bayangan? Dalam antropologi kan bayangan itu adalah manifestasi dari roh nenek moyang yang coba dimanifestasikan dengan bayangan. Kita berkomunikasi dengan nenek moyang dan kemudian mendapat cerita-cerita dari Mahabharata dan Ramayana. Dan di sini kenapa seperti itu? Saya tiba-tiba melihat seperti banyak hal yang bisa digali, karena itu lebih dari 13 tahun saya bergaul dengan ini. Saya masih belum ingin pergi. Teman-teman saya udah bosan.
dia kepingin keluar, dia ingin main, ingin kelihatan mukanya. Ya saya belum kepingin, masih banyak yang bisa saya lakukan, masih banyak yang bisa digali. Bagaimana kalau layarnya 2? Bagaimana kalau layarnya naik ke atas? Bagaimana kalau Anda nonton dari belakang layar? Itu berbeda sekali. Itu sebabnya karena banyaknya kemungkinan yang saya lihat, yang layar ini aja bergerak ya, digerakkan dengan lampu, dan tiba-tiba layar itu menuntun saya ke satu hal yang macam-macam gitu muncul dalam benak. Hal yang saya nonton setiap hari juga, bukan saya yang main, teman-teman saya, dan muncul macam-macam hal, merangsang saraf-saraf saya untuk memikirkan macam-macam hal. Tadinya saya pikir mungkin ada dari teman-teman yang bisa merasakan itu, tapi mungkin juga tidak, itu normal sekali. Jadi ini sebetulnya tidak harus disukai, tapi kalau disukai juga saya memang suka juga. Jadi penonton sangat sah untuk berpikir bagaimana. Terima kasih. Ini terjadinya ketika waktu kami memainkan pertunjukan di Singapura, tiba-tiba ada ada kejadian yang 2 menara di New York jatuh, dan kemudian ada perang Irak segala macam. Saya berpikir tentang perang pada waktu itu. Kenapa manusia berperang? Kemudian saya pernah baca juga, katanya George Washington mengatakan untuk menjaga perdamaian harus dipakai senjata. Itu membuat saya berpikir mungkin waktu itu benar ya. Tapi kalau dia tahu bahwa peperangan banyak sekali mengorbankan rakyat sipil, khususnya wanita dan anak-anak, mungkin dia akan mengucapkan seperti itu, orang besar itu. Jadi ini sebetulnya tadinya adalah semacam esai tentang peperangan, di mana orang yang berteriak-teriak tentang perdamaian, tiba-tiba ketika teriakannya diganggu oleh orang lain, dia menjadi puas dan membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia dengan dalih perdamaian. Bagaimana orang menjadi warrior, menjadi pembunuh karena dia mengatasnamakan perdamaian. Kejadian ini kan menyebabkan kemudian dunia terus-menerus berperang dengan dalih perdamaian. Dan itu yang kemudian saya coba resapi, dan kemudian Anda lihat peperangan tadi, lalu beberapa kata-kata tentang perang, tapi memang sengaja saya bikin tidak jelas tadi diucapkan dengan omongan. Biasanya yang main saya jelas, tapi lama-lama kalau terlalu jelas tiba-tiba menjadi naratif, dikaburkan lagi, kita kembali kepada image saja. Kalau saya boleh menjawab apa yang saya katakan, apakah naskah-naskah saya menguntungkan tidak untuk aktoran? Saya ingin berterus terang sekarang kepada teman-teman semuanya. Saya waktu mulai terjun ke teater, saya aktor. Saya Mas Menteri. Kita memainkan naskah-naskah yang realis. Tak sampai 3 bulan, Lautan Bernyanyi, macam-macam. Dan ketika saya memainkan naskah Aduh, Mas Menteri juga ada. Saya mengajak aktor. Kalau aktor memainkannya berbeda. Tapi saya bertemu dengan teman-teman yang bukan aktor. Gak ada aktor yang mau masuk ke teater saya. Tukang sapu, bekas bajingan masuk, ada yang drop out, orang yang tidak bisa membaca. Nah akhirnya saya bawa ke satu bentuk yang membuat mereka bisa main. Tapi ketika saya bertemu dengan pemain dari Amerika misalnya, semuanya orang akademi, itu ketika mereka memainkan naskah keluar sekali tuh karakter segala macam psikologi muncul di sana. Meskipun di dalam situ tiba-tiba ada 2 orang yang saling bertukar peranan, dan kadang-kadang lupa apakah dia kamu atau saya gitu. Itu ketika dimainkan menjadi oleh aktor berbeda sekali nuansanya. Ini juga pertunjukan seperti ini kalau dimainkan oleh aktor berbeda sekali. Skillnya, jadi skill khusus ini dimainkan oleh aktor berbeda sekali. Cuma aktor saya adalah aktor yang sudah terlatih untuk physical theater. Kalau tadi si Ucok mengatakan, dia ingin mengatakan bahwa lampu menjadi aktor, layar menjadi aktor, lalu properti menjadi aktor. Kalau naskah-naskah saya sebetulnya ditulis
dengan kesadaran yang tinggi terhadap karakter. Bukan, tadi saya bicara dengan teman-teman di sini, mereka menanyakan bagaimana tentang mereka yang bermain teater melompat langsung pada eksperimen, menjadi absurd, menjadi segala macam. Saya kebetulan mulai dari awal, mulai memainkan naskah Chekhov, Barabas, misalnya, macam-macam yang pemain-pemain biasa yang ada karakternya. Sehingga ketika saya menciptakan naskah-naskah, saya juga mulai dengan Bila Malam Bertema Malam, Lautan Bernyanyi dan sebagainya. Ketika saya mulai menuliskan naskah Aduh dan segala macam, pengertian saya terhadap karakter itu udah mengkristal. Cuma kemudian dicelelean sedikit, nyeleneh sedikit, tapi kalau saya boleh bilang disiplin saya tentang karakter sudah kepegang gitu. Tidak dimulai dengan tidak mengetahui masalah itu, tapi saya mengetahui sekali, cuma saya tidak mempergunakannya. Dan ketika tidak mempergunakannya pun pasti bawah sadar itu muncul, misalnya seperti itu. Mas.